Jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada, mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Kristus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan kami sadar Tuhan kalau bukan karena Tuhan kami tidak ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan beribadah Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan setiap ibadah ini mengandung janji Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Berkati Tuhan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya nama-Mu saja ditinggikan Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, senang banget hari ini teman-teman kita bertemu lagi. Halo teman-teman Glow Youth. Kita percaya walaupun kita masih ketemunya virtual, masih online, belum bisa onsite, tapi kita percaya Tuhan kita maha hadir, amin. Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu, so teman-teman kita mau datang pada Tuhan, kita mau worship Him. Teman-teman hari ini tema kita adalah worship day, so kita punya waktu yang lebih panjang untuk worship session kita. So, saya undang teman-teman di rumah, dimanapun teman-teman berada, untuk fokus 1-2 jam ke depan kita mau datang pada Tuhan. Dengan segala kerinduan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita mau datang, kita mau ucapkan Tuhan terima kasih Bapa. Untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa Bapa, bahkan berkat-Mu Tuhan. Kami mau datang padamu Tuhan hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bekerjalah Tuhan sebebas-bebasnya Bapa. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Kita mau sama-sama katakan dari awal. Oh. Inilah rinduku kepadamu Tuhan, kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku Tuhan, seluruh hidupku kami memuji-Mu, memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku.
ini lagi dari awal, katakan. Inilah rinduku kepadamu Tuhan. Kepadamu Senap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku kami memujimu Tuhan. Oh, ku menyembahmu ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku.
kasih Tuhan. Worship you, Jesus. Kami kagum akan Engkau, akan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, bahkan teramat baik Tuhan. Ini kami Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, segalanya bagi-Mu Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sama-sama kita mau katakan dari awal. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Amin. Kasih-Mu dalam tak terduga. Ini kerinduan kami nyatakan Tuhan. Sebab Kau sungguh indah, tiada taranya Bapa. Bahkan Kau mulia dan sangat berkuasa Tuhan. Dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku
kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, kau terindah, termanis engkau bagiku. Ku sembah kau dalam
Shalom anak-anak muda dimanapun kalian berada pada saat ini. Tibalah saatnya untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Yesus. Mari kita berikan persembahan dengan hati yang sukarela, dengan hati yang tulus karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Sebelum persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat persembahan hari ini ya Bapa. Kami siap untuk memberikan yang terbaik Tuhan, untuk memperluas setiap kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, sambil memberi mari kita menyaksikan Glow Youth TV. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih ada sampai saat ini Tuhan. Tuhan izinkan kami menyembah Engkau Bapa. Itu adalah sebuah privilege Tuhan untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih sungguh lagi Tuhan datang padamu Bapa. Layakan kami Tuhan, layakan kami Yesus. Roh Kudus boleh hadir Bapa menjamah setiap kami. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allah.
menyembah Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami ya Bapa. Oh Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu saat ini. Roh Kudus, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kiara labatakan ya syararalabo, memenuhi setiap kami, memenuhi hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Oh, penuhi setiap kami Bapa, penuhi dengan cinta-Mu, penuhi dengan urapan-Mu. Yesus, Yesus Raja kami. Oh, Hosana, Hosana. Kiara labatakara ya shabara labatakara labo. Kiara labatakara ya sikiara labara labatakara labaya shabara labo. Yesus, Yesus dahsyat Engkau. Yesus ajaib Engkau Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Kau nyatakan kebaikan-Mu saat ini ya Bapa. Kiara labatakara ya shabara labara labatakara labara labo. Shabara labatakara labaya sikiara labara 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 labo. Yesus, Yesus ajaib Engkau Tuhan. Yang kami percaya bahwa kuasa-Mu terus mengalir atas setiap kehidupan kami Bapa. Tidak terkecuali satu persatu Engkau lawat setiap kami. Tuhan yang menyembuhkan kami, menyegarkan setiap kami. Tuhan yang membalut setiap luka-luka batin kami. Tuhan yang menyatakan kebaikan-Mu lewat hidup kami Tuhan. Thank you God buat hari ini. Kalau siapa yang boleh merasakan akan hadirat-Mu lewat pujian penyembahan. Dan saat ini juga kami juga rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Kami yakin bahwa kuasa firman-Mu boleh jadi kekuatan buat setiap kehidupan kami, meneguhkan kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Ini hidup kami serahkan semua sama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom teman-teman Glow Youth semuanya. Puji nama Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita hari ini dalam kondisi yang luar biasa, kondisi yang sehat, kondisi yang penuh dengan sukacita karena tentunya Roh Kudus melawat setiap kita. Amin. Ini kali pertama saya boleh berjumpa dengan teman-teman Glow Youth semuanya. Perkenalkan, saya Pastor Dika Permana. Saya melayani di Gereja Bethel Indonesia Christ Bride Ministry. Di sana saya sebagai wakil gembala sidang. Kemudian juga saya sudah berkeluarga. Saya dikaruniai Tuhan satu orang putri yang masih berusia 3 bulan. Dan saya bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan saya dan tentunya dalam kehidupan setiap kita semua. Amin. So, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang karakter yang dikuasai Roh Kudus. Saya percaya bahwa banyak orang yang ingin belajar mengenai Yesus dan bahkan menyukai ajaran-ajaran Alkitab, betul? Saya percaya teman-teman Glow Youth semuanya suka belajar firman Tuhan, suka ingin mengenal Tuhan Yesus. Namun banyak juga ketika kita sudah mulai belajar tentang kebenaran, akhirnya kecewa karena melihat banyak orang-orang Kristen lainnya yang tidak seperti apa yang kita bayangkan atau apa yang orang lain bayangkan, teman-teman semua. Atau bahkan pernah nggak kita terpikir bahwa apakah ada orang yang ingin mengenal Yesus karena melihat cara kehidupan kita? Atau mungkin orang jadi mempertanyakan kekristenan karena melihat kehidupan kita. Ini menjadi satu tantangan dalam kehidupan kita, teman-teman semua. Bahwa ya, banyak orang yang belajar tentang kebenaran, tapi mereka tersandung oleh tingkah laku orang-orang yang sudah percaya sebelumnya. Dan bahkan lewat kehidupan kita pun terkadang kita masih belum bisa menjadi berkat. Dan ini penting buat setiap kita untuk kita belajar. Bagaimana caranya supaya kita memiliki karakter yang luar biasa. Memang setiap kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang menyukai kita. Namun jika kita benar-benar telah mengalami kasih Tuhan, saya percaya bahwa pasti ada yang namanya kerinduan untuk orang lain juga mengalami apa yang kita alami setelah kita menerima Tuhan Yesus, amin. Kita memang gak bisa jadi people pleaser teman-teman semua. Tapi kita yakin bahwa waktu kita kenal Tuhan, kita cinta Tuhan,
kita mengalami Tuhan, mengalami Roh Kudus dalam kehidupan kita, pasti ada kerinduan untuk orang lain juga boleh mengalami hal yang sama. Sama seperti apa yang kita alami, teman-teman. Karena orang lain akan melihat terlebih dahulu apa yang nampak dari luar, yaitu karakter kita. Kita gak bisa berharap bahwa orang percaya ketika kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang sama kamu, Tuhan Yesus sayang sama aku, Tuhan Yesus Maha Pengasih, sementara orang tersebut melihat kejudesan kita dan melihat ketidaktaatan kita, teman semua. Challenge buat kita. Waktu kita bilang Tuhan baik, apakah setiap kita juga memiliki karakter yang baik juga sama seperti Tuhan yang kita sembah? Logikanya, kalau kelakuan setiap kita atau tingkah laku kita sama seperti orang lain, kenapa orang yang kita ajak ngobrol harus percaya minimal sama kita dulu deh sebelum dia percaya sama Tuhan Yesus? Kalau kelakuan kita ternyata nih orang yang memberitakan firman Tuhan misalnya, ternyata sama seperti orang di luar sana. Orang lain pasti yang bertanya, kenapa gue harus percaya sama lu? Kenapa gue bahkan harus percaya sama Tuhan Yesus kalau ternyata gak ada yang beda gitu loh. So harus ada yang namanya perbedaan secara signifikan antara orang yang sudah bertobat dan orang yang belum percaya. Dan kita, teman-teman Gloyut lah yang membuat satu perbedaan ini. Saya yakin bahwa dimanapun teman-teman ditempatkan, entah di kantor, entah di sekolah, entah di kampus, entah mungkin dalam pelayanan, ada satu karakter yang luar biasa yang kalian munculkan oleh karena Tuhan ada dalam kehidupan kalian. Itu yang membuat kalian mampu melakukan setiap kebenaran yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan ini biasanya menjadi perbedaan mendasar teman-teman semua. Ketika orang memutuskan untuk bertobat dan menjadi orang percaya, maka Roh Kudus termaterai dan tinggal di dalam dirinya. Sama-sama katakan Roh Kudus termaterai dan tinggal dalam diriku. Amin. Ini menjadi pembeda teman semua. Kalau kita buka dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Coba sama-sama kita buka Efesus 1 ayat 13. Firman Tuhan katakan di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Setiap kita baik saya dan teman-teman semua telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan percaya bahwa tidak ada yang bisa mencabut materai tersebut. Amin. Roh Kudus sudah melekat dalam setiap kehidupan kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan setiap kita mengubah cara hidup kita, mengubah cara pandang kita tentang kehidupan, teman semua. Bagaimana caranya Roh mengubah kita? Perlu teman-teman ketahui bahwa keberadaan Roh Kudus memampukan setiap kita memiliki hubungan intimate dengan Bapa. Keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan kita memampukan kita memiliki hubungan yang lebih dekat, hubungan yang lebih erat, hubungan yang lebih intim dengan Bapa. Dan tentunya waktu kita dekat dengan Bapa, kita bisa mengenali apa yang menyenangkan Tuhan dan apa yang mendukakan hatinya. Percaya kalau teman-teman sedang jatuh cinta dengan seseorang, kalian pasti berusaha untuk tahu kira-kira apa yang orang lain suka, atau cewek itu suka atau cowok itu suka, dan apa yang dia gak suka. Dan kita berusaha untuk menyenangkan hatinya. Karena kita mengenalinya, karena kita mencintainya, mengasihinya, teman-teman. Demikian waktu kita kenal Tuhan lewat Roh Kudus, maka setiap kita akan bisa juga mengenali apa yang menyenangkan Dia dan apa yang mendukakan hatinya. Karena pengenalan akan Tuhan akan menjadi drive dalam hidup kita untuk mengubah karakter kita dari kehidupan yang lama, teman-teman semua. Pengenalan akan Tuhan akan membuat kita semakin berubah setiap harinya. Nah, ada 3 hal yang saya mau kasih tahu buat setiap kita. Apa saja yang menunjukkan karakter kita dikuasai oleh Roh Kudus, teman semua. Apa saja yang menunjukkan karakter kita dikuasai oleh Roh Kudus. Yang pertama, submisif, teman-teman semua. Coba ngomong sama-sama, submisif. Ya, dalam Yakobus 4 ayat 7 dikatakan bahwa karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini banyak orang-orang yang suka pakai ayat ini untuk ngusir setan, teman semua. Ya, dia bilang bahwa
lawanlah iblis atau usirlah iblis maka ia akan lari daripadamu. Tapi dia lupa bahwa di ayat atasnya dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah. Submit yourselves then to God, resist the devil and he will flee from you. Pertama kita mesti submit teman-teman semua. Submit hidup kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan teman-teman. Submissive artinya secara sadar menyerahkan diri atau submit kepada kehendak atau otoritas Tuhan. Secara sengaja kita mau menyerahkan diri kita kepada kehendak atau otoritas Tuhan. Percaya bahwa Roh Kudus memampukan setiap kita mengenal bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik dan berkuasa, teman-teman semua. Bahkan tidak ada yang lebih baik dari kehendak dan rancangan Bapa dalam hidup kita. Sehingga secara alamiah kita akan datang dan bertanya kepada Tuhan senantiasa karena kita tahu bahwa Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang sangat memahami setiap kehidupan kita. Orang lain ketika kita cerita sama mereka tentang masalah kita, belum tentu mereka paham teman-teman semua. Belum tentu mereka mau perhatian sama kita. Belum tentu mereka mau terus memberikan saran yang baik sama kita teman-teman. Bahkan ada banyak orang yang ketika kita ceritakan masalah kita, mereka bangga, mereka bahagia karena kita banyak kelemahan teman-teman semua. Mereka suka dengan kejatuhan kita. Tapi ingat, waktu kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang setia, Bapa yang baik dan rancangannya itu rancangan luar biasa. Kita pasti akan selalu datang dan bertanya kepadanya tanpa ada rasa sungkan dalam hati kita. Amin. Ini teman-teman semua, banyak orang yang datang ke peramal untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka, teman-teman. Orang-orang yang kenal Tuhan, biasanya mereka cari peramal untuk tanya, kira-kira besok saya mau jadi seperti apa ya? Kira-kira universitas mana yang saya perlu ambil? Kira-kira gimana caranya supaya jadi kaya raya dan seterusnya. Banyak orang datang pada peramal untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi masa depan mereka. Itu karena apa? Karena peramal dianggap sakti. Tapi apakah kamu yakin bahwa niatnya baik? Itu pertanyaannya. Apakah kita yakin bahwa niatnya baik? Biasanya selalu ada tumbal di belakangnya teman-teman semua. Tapi percaya bahwa kalau Bapa kita, Dia pasti baik. Dia tahu segala sesuatu yang kita butuhkan, Dia tahu masa depan kita, Dia tahu kehidupan kita, Dia tahu masa lalu kita. Tapi Dia gak ungkit-ungkit masa lalu kita teman-teman semua. Dia tahu masa depan kita dan Dia akan terus menyertai setiap kehidupan kita, amin. Kita percaya pada kebaikannya. Bukan karena omong kosong. Karena Bapa sudah membuktikan terlebih dahulu. Bahkan terlalu besar, terlalu banyak alasan untuk kita percaya bahwa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah merancangkan rancangan yang kecelakaan, teman semua. Sekalipun mungkin terlihat kecelakaan. Sekalipun mungkin terlihat sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Tapi percaya bahwa itu bukan kecelakaan. Selalu ada tujuan Tuhan yang luar biasa. Ada maksud Tuhan di dalamnya ketika kita mengalami tekanan dalam hidup. Ketika kita mengalami tantangan dalam hidup, ada maksud Tuhan, yaitu apa? Untuk melatih setiap kehidupan kita. Jadi, kalau setiap kita percaya bahwa Bapa kita itu baik, maka tentu seharusnya kita tidak akan pernah ragu lagi untuk bertanya apa kehendak Tuhan dalam setiap langkah kita. Karena orang yang dikit-dikit curigaan sama Bapa, pasti karena belum sepenuhnya mengenal siapa Bapa yang kita sembah, teman-teman. Coba kita buka dalam Lukas 22 ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. If you are willing, katanya. Kalau engkau mau Tuhan, bukan kalau aku mau. Terkadang kita datang sama Tuhan, kita yang memberi proposal sama Tuhan. Tapi itu Yesus ngajarin kita tentang bagaimana Dia mau menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Terserah Tuhan, Tuhan mau gimana, tapi kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku Tuhan. Tapi bukan kehendakku, katanya. Melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini karakter yang luar biasa, teman-teman. Submisif yang harus kita punya. Coba kita renungkan sama-sama, kira-kira kapan terakhir teman-teman datang sama Tuhan, bukan dengan hati yang membawa permintaan, tetapi justru pada hati yang siap memberikan penyerahan seutuhnya kepada Tuhan. Segak enak apapun jawaban Tuhan nanti,
kita mau bilang terserah Tuhan mau apa. Coba kita renungkan sama-sama, kira-kira kapan terakhir kita datang sama Tuhan gak minta permintaan, tapi kita malah bilang sama Tuhan, ini hidupku, aku bawa sama Engkau, terserah Tuhan mau apakan hidupku, yang ku percaya bahwa di dalam Engkau aku aman. Kalau mungkin teman-teman udah lama gak seperti itu, mulai saat ini coba teman-teman semua, kita bawa hidup kita sama Tuhan. Kita berikan sepenuhnya hidup kita sama Tuhan. Banyak anak-anak muda yang ketika sedang mencari pasangan hidup biasanya, dia berdoa, Tuhan, jika dia bukan pacar yang Kau kehendaki, tunjukkanlah padaku. Aku siap apapun jawabannya, itu luar biasa teman semua. Tuhan, kalau bukan dia jodohku, gak apa-apa Tuhan. Walaupun aku cinta sama dia, tapi kalau Tuhan gak kehendaki gak apa-apa. Tapi Tuhan kuatkan aku untuk menerima kenyataan ini. Itu namanya karakter keberserahan teman semua. Kita submit semua hidup kita sama Tuhan. Submisif tidak sama dengan pasrah atau pasif teman-teman. Submisif artinya kita aktif menyerahkan diri. Artinya setiap hari ada kerinduan, ada dorongan, ada kemauan. Dan setiap hari kita menyerahkan diri kita sama Tuhan. Bukan karena terpaksa, tapi dengan kerelaan karena percaya kepada Tuhan. Dan percaya pada Tuhan itu bukan cuma sekali teman-teman semua. Tapi setiap saat kita perlu menyerahkan kepercayaan kita. Memberikan hidup kita sama Tuhan. Sebab Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Yang pertama submisif. Yang kedua, obedience teman-teman. Atau ketaatan. Karakter yang harus kita punya sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Yaitu apa? Selain submisif, kita juga memiliki karakter ketaatan. Obedience. Tidak berhenti sampai bertanya sama Tuhan sebagai bentuk penyerahan diri kita teman-teman. Tapi setelah Tuhan menjawab dan menunjukkan apakah kita siap mengikuti kehendaknya atau tidak. Ini yang namanya ketaatan. Ya, banyak orang yang datang sama Tuhan memang tidak dengan permintaan teman semua. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Kau menghendaki aku bekerja di sini atau apakah Kau menghendaki aku berpasangan dengan dia dan seterusnya. Waktu Tuhan jawab misalnya tidak, mungkin lewat banyak hal teman-teman ya, dan Tuhan jawab tidak intinya. Kita nggak terima, kita nggak mau, kita nggak terima, kita nggak suka, kita kecewa, malah kecewa sama Tuhan. Tuhan gimana sih? Kok malah bukan dia gitu loh. Aku udah cinta banget sama dia Tuhan. Inilah tantangannya. Apakah kita mau tetap taat? Sekalipun mungkin jawaban doa bertentangan dengan apa yang kita mau. Itu namanya karakter ketaatan. Dan tanda orang dipenuhi dengan karakter Roh Kudus, dia pasti mau taat dalam hidupnya. Kekristenan bukanlah tentang do's and don'ts, teman-teman semua. Bukan tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, teman-teman semua. Orang Kristen yang melihat Alkitab sebagai buku perintah dan larangan akan merasa dirinya terperangkap antara dunia atau Tuhan. Dan akhirnya mereka memikul salib karena keterpaksaan. Bukan karena ketulusan, bukan karena cinta sama Tuhan, tapi mereka memikul salib karena keterpaksaan, teman-teman semua. Karena dipaksa, karena ketakutan, takut masuk neraka, dan seterusnya, takut terkutuk, dan seterusnya, teman-teman semua. Kekristenan bukan soal boleh atau tidak. Banyak yang mungkin tidak melakukan dosa adalah karena takut dihukum. Bukan karena tidak ingin menyukakan atau menyakiti hati Tuhan, teman semua. Bukan. Tapi ini yang menjadi satu pembeda antara orang yang dikuasai Roh Kudus. Yaitu apa? Mereka taat karena rasa cinta kepada Tuhan. Saya dan teman-teman taat sama Tuhan. Saya dan teman-teman mau beribadah sama Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau nonton live streaming setiap hari Minggu, ibadah sama-sama. Bukan karena rasa takut, tapi karena kita taat sebab kita mencintai Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Coba kita buka dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 teman-teman. 1 Yohanes 4:18. Dikatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih, sebab apa? Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Perfect love drives out fear, teman-teman semua. Tidak ada namanya ketakutan dalam kasih, teman-teman. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan, kita gak akan takut melakukan kebenaran. Kita gak akan takut kekurangan. Kita gak akan takut masa depan kita seperti apa. Kalau kita mengasihi Tuhan. You obey God.
not because you are afraid, but because you are loved. Setiap kita taat sama Tuhan bukan karena sebuah ketakutan, tapi karena cinta. Percaya teman-teman, bahwa aturannya, larangannya ada bukan untuk menyiksa setiap kita. Atau bahkan mengurung setiap kita. Tapi justru malah untuk memerdekakan setiap kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan akan memerdekakan setiap kita. So kalau kita taat sama firman Tuhan, kita akan merdeka. Kenapa kita terintimidasi setiap hari? Kenapa kita merasa bersalah setiap hari itu sebenarnya karena kita sedang tidak taat sama Tuhan. Tapi kalau kita berjalan dalam ketaatan, berjalan dalam jalannya Tuhan, tidak ada dakwaan dalam hidup kita teman-teman. Yang ada adalah damai sejahtera setiap hari. Ingat kisah Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh membuat bahtera teman-teman semua ya. Meski nggak masuk akal, meski ia mungkin dipermalukan atau bahkan meski ia dijauhi teman-teman. Karena ia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan tidak pernah mempermainkannya. Tuhan nggak pernah mengecewakannya. Dia akan selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki teman-teman. Walaupun mungkin orang lain menjauhi dia, menjelekan dia, ngapain lu buat bahtera dan seterusnya. Tapi dia tetap taat dan akhirnya ada apa teman-teman semua? Ada keselamatan bagi keluarganya. Kamu akan selamat, saya akan selamat, teman-teman akan selamat. Dari yang namanya unnecessary problems ketika kita taat sama Tuhan. Jangan nyaman terus-terusan juga teman-teman semua. Belajar dari pengalaman diri sendiri. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain supaya tidak langsung mengalaminya sebenarnya. Dan kita gak harus selalu jatuh dan bangkit lagi. Saya selalu bilang bahwa memang baik belajar dari pengalaman diri sendiri, tapi bijak ketika kita belajar dari pengalaman orang lain. Kita lihat ketaatan orang, kita akan melihat keberhasilan orang tersebut. Tapi sebaliknya ketika orang tersebut gak taat teman semua, kita kadang melihat ada banyak masalah-masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi dalam kehidupan orang tersebut, tapi terjadi bukan karena Tuhan jahat teman-teman, tapi karena ada satu konsekuensi yang terjadi. So kita bisa belajar dari orang-orang yang kita kenal, lewat hidupnya kita bisa belajar. Amin. Tuhan tidak pernah mungkin menetapkan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Dan dia tidak mungkin menentukan rancangan yang tidak bisa dijalani, teman-teman. Tuhan tahu kita seringkali merasa tidak mampu. Maka dalam proses ketaatan kita pun Tuhan menjanjikan mengirimkan Roh Kudus untuk membantu setiap kita. So ingat, waktu kita berjuang untuk taat, berjuang untuk terus mau menyenangkan hatinya Tuhan, ada Roh Kudus yang terus menolong setiap kita dan menuntun setiap kita. Dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 16, coba kita sama-sama buka. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di dalam ketaatan ada pertolongan Tuhan untuk memampukan kita terus hidup taat sama Tuhan. Amin. Karakternya ada dua tadi teman-teman semua. Yang pertama submissive, yang kedua obedience, yang ketiga yang terakhir. Karakter yang penuh Roh Kudus itu karakternya seperti apa? Ada karakter giving. Coba bilang sama-sama, giving. Amin. Karakter orang yang dikuasai Roh Kudus adalah karakter memberi. Berbeda dengan dunia yang terus mencari apa yang bisa aku dapatkan atau apa yang bisa aku terima. Tapi kita dalam Tuhan, dalam Roh Kudus yang menuntun setiap kita akan selalu mau memiliki kerinduan untuk memberi yang terbaik teman-teman. Yohanes 6 ayat 63, coba kita sama-sama buka Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup katanya. Rohlah yang memberi hidup. Tuhan pun memberikan kehidupan lewat rohnya yang memberikan kehidupan buat setiap kita semua. Kalau kita belajar tentang karakter memberi, kita sedang belajar kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberi yang terbaik bagi setiap kita. Sekalipun mungkin terkadang kita masih suka melenceng, bahkan kalau kita lihat hidup Tuhan Yesus ketika di dunia, dia dijauhi sama orang. Gak banyak orang yang percaya sama dia, teman-teman semua, padahal ada banyak mujizat yang dinyatakan. Bahkan ketika dia menderita pun, orang yang dekat dengan dia pun seolah meninggalkan dia dan seterusnya semua. Tapi dia harus memberi karena kerelaannya teman-teman.
Dia memberi karena memang kehidupannya. Dan inilah karakter orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia pasti akan selalu memberi. Sekalipun dia tidak menerima, dia akan terus memberi, teman-teman. Roh Kudus memberikan kehidupan. Karena apa? Karena nature-nya adalah memberi dan menambahkan yang baik dalam hidup orang percaya. Maka orang yang dikuasai Roh Kudus pasti juga memiliki nature dorongan memberi yang sangat kuat. Memberi gak cuma ngomongin soal materi saya, teman-teman semua. Memberi tenaga, memberi waktu, memberi perhatian, menolong orang-orang yang sedang mungkin mengalami kesulitan, kita ada, kita hadir bagi mereka. Itu juga memberi dan gak banyak orang yang suka memberi, teman-teman semua. Tapi saya yakin teman-teman Glow Youth semuanya suka memberi, amin. Setiap kita suka memberi karena ada karakter Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap kita. Pemain musik mungkin boleh maju ke depan. Filipi 2 ayat yang ketiga sampai 4, coba kita baca sama-sama. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dikatakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain juga. Siapa sih yang gak suka diperhatikan, teman-teman? Siapa sih yang gak suka dipedulikan? Setiap kita pasti suka dipedulikan. Setiap kita pasti suka ketika ada teman kita yang care sama kita. Setiap kita pasti suka kalau ada orang yang terus memberi buat kita. Tapi pertanyaannya, pernah gak kita care sama mereka? Pernah gak kita peduli sama mereka? Pernah gak kita memberi sesuatu buat mereka? Banyak yang suka diberi, tapi tidak suka memberi. Tapi firman Tuhan jelas katakan, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain juga. Dan ini tanda bahwa setiap kita dipenuhi dengan karakter Roh Kudus. Memberi dari Roh Kudus adalah ketika kita bisa melihat tiap-tiap kebutuhan orang, teman-teman semua. Dan mau membagikan yang kita punya kepada orang tersebut. Kita akan tahu apa kebutuhan orang lain. Dan Roh Kudus akan menuntun kita untuk tahu kebutuhan mereka, teman-teman. Banyak orang merasa lelah mengasihi dan sudah banyak memberi. Padahal yang ia berikan bukanlah yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Sering mungkin kita seperti itu. Kita merasa kita sudah mengasihi orang lain, kita merasa bahkan kita sudah memberi yang terbaik buat orang lain, tapi ternyata kok rasanya respon mereka biasa-biasa saja, atau bahkan mereka malah marah dengan perhatian kita, teman-teman. Mungkin pertanyaannya, apakah yang kita berikan kepada dia sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Tapi percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun kita untuk memahami kebutuhan masing-masing orang, teman-teman semua. Bahkan kita nggak tahu nih, tapi Roh Kudus bisa tahu apa isi hati orang tersebut. Apa yang dia sedang pikirkan, sedang dia rasakan, teman-teman. Mengenal kedalaman hati orang dan tahu kebutuhan orang tersebut hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Dan ini yang membedakan people pleaser dan God pleaser, teman-teman semua. Dibandingkan dengan berusaha, apa ya yang bisa gua kasih ke dia? Justru ini hati orang yang dikuasai Roh Kudus. Dia akan bertanya, apa ya yang Tuhan mau gua kasih ke dia? Apa ya yang Tuhan mau untuk aku bisa berikan sama orang tersebut? Itu orang yang mau menyukakan hatinya Tuhan, yang dikuasai oleh Roh Kudus, teman-teman. People pleaser tidak sama dengan karakter orang yang dikuasai Roh Kudus. Sebab manifestasi Roh Kudus dalam diri kita tidak terbatas. Namun dengan kita submissive, dengan kita obedience, dengan kita mau giving, ini bisa menjadi sebuah indikator apakah kita sungguh-sungguh dikuasai Roh Kudus atau tidak. Jangan pernah kita mau berjuang dengan kekuatan sendiri untuk merubah diri kita, teman-teman. Tapi waktu kita bergaul erat dengan Tuhan, minta tuntunannya setiap saat, terus berjalan dalam Tuhan dan takut berjalan tanpa Roh Kudus. Itu membuat kita akan semakin senantiasa memiliki kekuatan dalam kehidupan. Dan biarlah Roh Kudus menjadi roh pelindung dan roh penghibur yang sejati dalam kehidupan kita. Amin. Milikilah karakter tadi, teman-teman semua, submissive, obedience, dan giving. Maka teman-teman Glow Youth semuanya menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan karakter Roh Kudus. Dan kalian akan jadi berkat dimanapun kalian berada. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kalian semua. Amin. Yuk sama-sama kita bagi beri, teman-teman semua. Yang di rumah kita bagi beri, kita mau nyembah Tuhan sama-sama. Thank you God buat firman-Mu di saat ini Tuhan. Setiap kami percaya bahwa mengalami akan Tuhan, mengalami akan lawatan firman-Mu, kami terus mau belajar untuk submit
setiap kehidupan kami sama Tuhan. Bahkan kami juga mau terus belajar taat sama Engkau. Dan terus memiliki karakter memberi. Sama seperti Tuhan yang sudah banyak memberi kepada kami, bahkan terlebih dahulu memberi. Maka setiap kami pun memiliki karakter tersebut. Terima kasih Bapa. Mau angkat hati kami menyembah Tuhan. Ku angkat hatiku. Kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Pandang kekudusan-Mu. Amin, amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hati kita tinggi di hadapan Tuhan. Ku angkat hatiku. Ini setiap kami Bapa. Kami pandang kekudusan-Mu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata. Sekali katakan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Kami izinkan Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Bahkan kami terus mau Engkau melakukan segala perkara yang ajaib dalam hidup kami. saat Yes Lord. Kau bertahta Tuhan. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, oh, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. sekali kita harus semua mari angkat hati kita. Kami angkat hati kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kami pandang kedahsyatan-Mu, kehebatan-Mu, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. biar setiap kami mengalami akan kehadiran-Mu di saat ini Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami di saat ini. Kiaralabata karaya syata karalama lama laya syata karalama. Roh Kudus memenuhi setiap kami dengan kebaikan, memenuhi setiap kami dengan kehebatan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami anak-anak-Mu terus mau belajar untuk submit sama Tuhan. Kami terus mau belajar untuk kami juga mau taat sama Tuhan. Kami gak mau pentingin kepentingan kami, tapi kami terus pentingin kepentingan surga. Lewat kehidupan kami belajar taat dan setia sama Engkau. Dan kami percaya bahwa waktu kami taat sama Tuhan,
maka kami akan jalan di jalan-jalan kebenaran, dan kami boleh menerima kemerdekaan dari Tuhan setiap hari. Gak cuma sampai situ Tuhan, kami juga rindu memberikan waktu kami, memberikan perhatian kami, memberikan hidup kami. Selain bagi Tuhan, tapi juga bagi orang-orang sekitar kami yang memerlukan keberadaan kami. Kadang kami tahu Tuhan bahwa kami suka diberi, kami suka diperhatikan, tapi kadang kami gak suka memperhatikan yang lain. So Tuhan, mari Engkau jamah hati kami, Engkau yang ubahkan setiap hidup kami. Mampukan setiap kami untuk kami terus memiliki kasih, memiliki cinta, sehingga akan banyak orang yang mengalami Tuhan lewat kehidupan kami Tuhan. Thank you God. Ini hidup kami serahkan sama-sama Engkau. Kami percaya bahwa teman-teman Glow Youth semuanya diberkati Tuhan di hari ini. Ada satu kemenangan, satu kemerdekaan yang boleh terjadi. Dan kami akan keluar, kami akan pulang, bahkan kami akan pergi untuk membawa kemenangan tersebut. Dan akan banyak orang-orang yang mengalami akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, ini hidup kami. Kami serahkan sama-sama Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap kami juga Tuhan akan mengakhiri ibadah kami di saat ini. Kami percaya bahwa Engkau yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Kemanapun kami pergi melangkah, ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, penjagaan malaikat surgawi senantiasa ada bagi setiap kami. Dan biarlah setiap kami menerima berkat. Mari sama-sama angkat tangan kita tinggi Tuhan semua. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Bapa di sorga, dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Mulai saat ini, besok, lusa, dan seterusnya. Memberkati keluar masuk kita, memberkati duduk berjalan kita, memberkati segala apapun yang kita sedang kerjakan, kita perjuangkan, kita lakukan semuanya. Tuhan buat berhasil. Dan biarlah Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita, memenuhi kita dengan kebaikannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah berkat ini kita semua terima hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.